Bali Bersih Touring and Fun yang digagas kelompok media Bali Pos dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Nyonya Putri Swastini Koster. Bali Bersih Touring and Fun kedua mengambil start di lapangan Lumintang Denpasar dan finish di Danau Tamblingan Buleleng. Bali Bersih Touring and Fun yang digagas kelompok media Bali Pos dibuka oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Nyonya Putri Swastini Koster. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Bali Bersih Touring and Fun kedua tersebut mengambil start di lapangan Lumintang Denpasar dan finish di Danau Tamblingan Buleleng. Di lokasi finish tampak hadir Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyana yang ikut melaksanakan aksi menanam pohon. Di sela-sela acara, peserta touring juga disuguhkan hiburan, servis murah, lomba foto Instagram, dan sosialisasi pengurangan risiko kecelakaan dari Honda. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi inisiatif yang dilaksanakan kelompok media Bali Pos dalam kegiatan Bali Bersih Touring karena merupakan salah satu wujud nyata dari implementasi pelaksanaan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Persoalan pencemaran lingkungan di Bali kini makin memperoleh penanganan serius. Tak hanya wacana, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan peraturan Gubernur Pergub nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Gubernur Koster menjelaskan, Pergub itu bertujuan menjaga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan hidup yang sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali, Pemprov Bali, Nangun Satkerti Loka Bali. Mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Bapak Satria Narede dalam kegiatan Bali Bersih Touring, karena ini memang merupakan salah satu nyata dari implementasi pelaksanaan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang artinya menjaga kesucian dan keseimbangan alam beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala sesuai prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Program ini saya kira akan berlanjut agar alam Bali ini bersih, tidak saja dari polusi lingkungan yang diakibatkan oleh munculnya sampah dari berbagai pihak yang menghasilkan sampah, tapi juga akan dilanjutkan dengan agar alam dan udara Bali ini bersih, supaya
kita bisa sehat hidup, menghirup udara yang bersih. Di antaranya akan ada cara untuk menjaga halaman kebersihan alam ini dengan membatasi atau mengontrol penggunaan rokok oleh masyarakat. Dan kami sendiri juga sedang menyiapkan rancangan peraturan gubernur untuk penggunaan motor dan mobil listrik agar kita mengurangi polusi udara. Jadi ini program yang sangat bagus, bagian daripada upaya kita bersama agar Bali ini bersih. Partisipasi dari masyarakat Bali untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat dianjurkan untuk mengurangi penggunaan produk yang membahayakan lingkungan dan beralih ke produk yang ramah lingkungan, seperti penggunaan tas kain pengganti kantong plastik sekali pakai, tempat minum pengganti botol minuman plastik, dan sedotan bambu pengganti sedotan plastik. Tak hanya sampai plastik, polusi udara juga mengganggu keseimbangan lingkungan. Hal itu seringkali diakibatkan oleh banyaknya proses pembakaran di kehidupan sehari-hari, seperti pembakaran sampah, emisi gas buang kendaraan bermotor atau asap knalpot, hingga asap rokok. Terdapat beragam solusi yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara di Bali. Penggunaan sarana transportasi umum dapat menjadi kunci untuk mengurangi asap knalpot. Pengelolaan sampah menjadi kompos adalah salah satu solusi untuk mengurangi kebiasaan membakar sampah. Selain itu, penggunaan produk tembakau alternatif yang tidak melalui proses pembakaran menjadi solusi untuk mengurangi asap rokok yang mengganggu bagi perokok dan orang-orang di sekitarnya. Selamat hari ulang tahun kepada kelompok Media Bali Pos yang ke-71. Dan hari ini ulang tahun Media Bali Pos dilakukan di Danau Tamlingan untuk melakukan upaya-upaya pelestarian terhadap lingkungan di Danau Tamlingan. Saya sebagai kepala daerah bersama pimpinan DPRD, teman-teman OP dan Pak Wakil Bupati sendiri mengucapkan terima kasih kepada kelompok Media Bali Pos yang telah memprakarsai acara yang luar biasa ini. Mudah-mudahan makin banyak orang peduli terhadap lingkungan, makin banyak orang peduli terhadap alam kita, menjaga sampah kita, sehingga program Pak Gubernur Bali yang namanya Nangun Satkertilo ke Bali benar-benar bisa kita implementasikan untuk menjaga kelestarian daripada kelestarian dan keberlangsungan hidup kehidupan kita di Pulau Bali. Daerah ini sebenarnya zaman dulu pemerintah Belanda sengaja membuat kebun kopi untuk menjaga ekosistem yang ada di daerah ini, bisa memberikan, karena tanaman kopi cukup luar biasa untuk memberikan konservasi lahan untuk hidropolis daripada lahan kita. Tapi sekarang masyarakat lebih banyak ke kepentingan ekonomi, lebih banyak menanam bunga dan gundul semua di atas. Ini akan menambah keringnya Buleleng. Nah, harapan saya nanti ke depan saya akan punya konsep bagaimana membuat petani menanam kopi sambil bisa juga menikmati pariwisata. Sehingga kehidupan dari pariwisata bisa memberikan kontribusi untuk pelestarian lingkungan. Makin lestari lingkungannya, makin viral, makin ramai kegiatan pariwisatanya. Saya punya konsep begitu, nanti saya akan diskusikan dengan kelompok Media Bali Pos. Mudah-mudahan kelompok Media Bali Pos bisa mensosialisasikan dengan baik dan mengadakan catering untuk mengundang para pemberi CSR untuk kegiatan ini. Itu besar harapan saya ke depan. Tadi, saya rasa Buleleng dengan harapan dari seluruh kabupaten kota yang ada di Bali, Buleleng yang punya 32% luas hutan. Nah, itu ada di Kabupaten Buleleng dan kita memiliki 7
kawasan hutan desa telah diberikan izinnya oleh kementerian, dan kita akan rawat, memberikan pemanfaatan, bukan memakai, pemanfaatan untuk mendukung kegiatan kepariwisataan dan lingkungan. Saya sebagai kepala daerah tentu akan berupaya sekuat tenaga untuk menjaga, mengembalikan, melestarikan lingkungan yang ada, menjaga ekosistem di Kabupaten Buleleng dengan baik. Tentu bersama-sama. Dan hari ini teman-teman hadir di Tamlingan dari seluruh Bali. Saya ucapkan terima kasih. Artinya seluruh Bali sudah peduli terhadap kawasan ini dan upaya pelestarian lingkungan. Ya. Saat ini, solusi tersebut mulai banyak diterapkan oleh masyarakat Bali yang kemudian digeluti menjadi suatu gerakan sosial ataupun dikemas melalui industri kreatif. Sebut saja gerakan sosial yang menolak konsumsi plastik dan berinovasi menggunakan sumber daya alam lain yang ramah lingkungan. Selain komunitas yang peduli dengan sampah atau limbah yang diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi, UMKM yang berfokus pada produk tembakau alternatif yang tidak hanya memiliki resiko kesehatan yang lebih rendah daripada rokok, namun juga lebih ramah bagi lingkungan karena tidak menghasilkan asap yang mengganggu. Party in Miami. Dari BKSDA Bali, yang pemangku kawasan, jadi Resort Danau Buyan Danau Tamlingan sangat berterima kasih dengan adanya aksi penanaman pohon dari pihak Bali Pos. Jadi untuk mendukung kelestarian dan kelangsungan ekosistem. Gitu. Tidak hanya Bali Pos saja, kami mengharapkan dukungan semua lapisan masyarakat, kalau bisa dari kelompok-kelompok yang peduli dengan lingkungan mengadakan aksi seperti ini. Gitu. Apalagi dengan adanya penebaran bibit ikan, karena ini kawasan konservasi, jadi dipilihlah jenis ikan yang sesuai dengan habitatnya. Makanya dipilih kayak kemarin kami sampaikan di ini, dipilihlah jenis nila atau mujair atau kaper. Penebangan pohon, kalau selama kami ketahui ya kami tindak, Pak. Jadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Gitu. Jadi kami selalu mengadakan patroli dengan anggota untuk resort Danau Buyan Danau Tamlingan. Kalau itu memang ketemu kami ada pelanggaran, kami akan tindak lanjuti. Demikian, Pak. Ya melakukan patroli rutin, Pak. Jadi itu salah satu upaya pelestarian kita, karena di hutan konservasi sebetulnya tidak boleh ada aktivitas yang di luar keaslian itu. Kalau selama ini ada sih beberapa, cuman tidak kami tidak mungkin ya yang cari kayu bakar pasti ada, Pak. Karena kami berdampingan dengan masyarakat dan kami juga belum bisa membantu semaksimal mungkin untuk masyarakat mungkin yang harus pakai kompor segala macam masih menggunakan kayu bakar gitu. Jadi kami tidak menutupi itu, mungkin 1-2 orang masih mempergunakan itu, Pak. Himbauan kami tetap sampaikan ke masyarakat, ke tokoh masyarakat, kami tetap koordinasi, Pak. Apalagi dengan kelompok pemandu wisata yang ada di Danau Tamlingan ini, Pak. Semua pihak bersemangat menawarkan kiprah aktif melestarikan lingkungan guna menjaga keseimbangan lingkungan. Pemerintah harus menjaga semangat positif masyarakat dengan mengapresiasi semua elemen dan konsisten mendukung upaya tersebut.
Bali.